Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadif Maulana, NIM 1919 1080 1020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang kepada saya, yaitu tentang praktikum fluida reservoir tugas pendahuluan M3. Yang pertama itu jelaskan pengertian viskositas serta mengapa perlu mempelajarinya. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar gesekan di fluida. Viskositas sangat penting dipelajari karena viskositas merupakan parameter tentang aliran fluida. Nilai viskositas yang semakin besar akan mengakibatkan fluida tersebut sulit untuk mengalir. Fluida yang sulit mengalir akan merugikan untuk proses produksi karena dapat menurunkan laju produksi. Jadi di sini viskositas sangat penting untuk kita pelajari sebagai petroleum engineering, karena nantinya viskositas akan berhubungan dengan banyak hal di perminyakan, seperti kita belajar tentang laju produksi, kemudian lumpur dan lain-lain. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan hubungan solution gas oil ratio dengan viskositas. Kelarutan gas dalam minyak atau RS dan viskositas sama-sama dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Kenaikan temperatur akan menurunkan viskositas minyak dan kelarutan gas akan berkurang. Semakin besar tekanan akan menyebabkan nilai viskositas semakin besar dan kelarutan gas juga akan bertambah, sehingga dapat kesimpulan bahwa temperatur berbanding terbalik dengan RS dan viskositas, sedangkan tekanan berbanding lurus dengan RS dan viskositas. Jadi pada kelarutan gas dalam minyak ini temperatur dan tekanan sangat berpengaruh, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tekanan berbanding lurus dengan RS dan viskositas. Yang dimaksud berbanding lurus yaitu ketika tekanan tinggi maka RS dan viskositas juga akan tinggi, sedangkan dengan temperatur, ketika temperatur tinggi maka viskositas dan RS juga akan berbanding terbalik, dalam artian akan berkurang. Kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan antara viskositas kinematik dan viskositas absolut. Viskositas absolut merupakan ukuran hambatan viskositas absolut merupakan ukuran hambatan interval. Viskositas absolut adalah gaya tangensial persatuan ruas yang diperlukan untuk memindahkan satu bidang horizontal dalam satuan kecepatan ke bidang lain dengan tetap menjaga jarak dalam zat cair. Kemudian viskositas kinematik adalah suatu rasio antara viskositas absolut untuk densitas atau kepadatan dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Nah, untuk perbedaannya sendiri, viskositas absolut tidak pada massa jenis fluida, sedangkan viskositas kinematik bergantung pada massa jenis cairan. Jadi viskositas absolut itu tidak bergantung pada massa jenis fluida, sedangkan viskositas kinematik bergantung pada massa jenis cairan. Jadi setiap massa jenis pada cairan atau fluida bergantung berimbas pada viskositas.
entah itu bergantung berimbas pada viskositas kinematik. Sedangkan berapapun massa jenis cairan fluida tidak akan mempengaruhi viskositas absolut. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu satuan viskositas absolut atau P atau phase, sedangkan viskositas kinematik bersatuan stok ST. Yang kemudian pertanyaan nomor 4, ini jelaskan viskositas dengan parameter-parameter berikut. Yang pertama ada temperatur, kemudian ada tekanan, kemudian ada specific gravity, kemudian ada gas terlarut, kemudian ada densitas, kemudian ada derajat api. Kita mulai yang pertama, apa sih hubungan temperatur dengan viskositas? Jadi penjelasan yang paling singkat adalah semakin tinggi suhu akan semakin kecil nilai viskositas. Semakin kecil suhu akan semakin besar nilai viskositas. Oke, dalam artian ini temperatur sangat mempengaruhi viskositas ya. Jadi semakin tinggi suhunya maka akan nilai viskositasnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu dalam memproduksikan saat dilakukannya pengeboran, suhu lumpur sangat berpengaruh pada keenceran lumpur. Oke, kita masuk ke tekanan. Apa sih hubungan tekanan dengan viskositas? Nah, tekanan ini juga sangat berpengaruh pada viskositas. Semakin tinggi tekanan, semakin besar viskositasnya. Ini berbanding terbalik dengan temperatur. Kalau temperatur semakin tinggi temperaturnya, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan kalau tekanan, semakin tinggi tekanan, maka nilai viskositasnya akan semakin besar. Oke, kemudian masuk ke specific gravity. Semakin besar specific gravity, maka besar pula nilai viskositasnya. Ini berbanding lurus dengan parameter viskositas dengan tekanannya. Jadi semakin besar specific gravity-nya, maka viskositasnya juga akan besar juga. Kemudian ada gas terlarut. Di gas terlarut ini semakin banyak gas yang terlarut, maka semakin tinggi nilai viskositasnya. Oke, kemudian kita masuk ke densitas. Densitas yang semakin besar akan menaikkan viskositas. Jadi densitas yang besar berbanding lurus dengan nilai viskositasnya. Semakin besar maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian ada derajat api. Semakin kecil api maka viskositas semakin kecil. Oke, kemudian masuk ke nomor 5, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan dead oil viscosity, solution oil viscosity, dan unsaturated oil viscosity. Sertakan juga korelasinya. Mungkin bisa teman-teman lihat, yang pertama adalah dead oil viscosity adalah minyak pada tekanan reservoir, tidak ada gas yang terlarut dan suhu reservoir normal. Nah, di sini ada korelasinya, itu ada 3. Untuk dead oil viscosity-nya ada 3 korelasinya. Yang pertama dengan Bill, Bex, Robinson, dan Glasow. Kemudian saturated oil viscosity adalah viskositas minyak pada tekanan gelembung PB dan suhu reservoir. Nah, ini korelasinya ada 2. Yang pertama Joe Connelly dan Bex Robinson. Kemudian ada undersaturated oil recovery undersaturated oil viscosity adalah viskositas minyak di atas tekanan PB dan suhu reservoir. Nah, korelasinya itu korelasi Fargus-Bex. Untuk nomor 6, kita masuk ke nomor 6, yaitu jelaskan prinsip kerja viskometer serta kelebihan dan kekurangan.
Nah, viskositas viskometer ini cara kerjanya itu untuk mengukur minyak, waktu alir ya, 50 cc ke dalam gelas ukur dalam waktu tertentu. Jadi ini difungsikan untuk mengatur mengukur waktu alir viskositas minyak dalam gelas ukur. Nanti ada waktu tertentu kita mengatur waktunya di sana. Plus dan minusnya itu, untuk plusnya waktu alirnya itu cepat, kemudian tidak menentukan konstanta, cara kerja alat juga sederhana, kemudian ada ukuran water bath juga kecil, nggak terlalu besar, kemudian kenaikan temperatur cepat, jadi kita tidak usah menunggu terlalu lama, kemudian dapat digunakan pada minyak berat, kemudian ada tidak berubah secara drastis. Yang maksud tidak berubah secara drastis yaitu nilai yang akan kita ukur tidak berubah sewaktu-waktu dengan sangat signifikan ya, jadi untuk menghitungnya masih mudah. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu tingkat ketelitian kurang tinggi. Nah, ketelitiannya kurang tinggi, kemudian tidak bisa mengukur pada kondisi reservoir atau tekanan atau suhu. Jadi kita hanya bisa mengukur pada suhu maksimal ya. Kalau pakai ini itu sekitar suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan ruang. Kemudian untuk sulit untuk menentukan temperatur karena tidak ada kontrol suhu. Kemudian untuk temperaturnya sendiri tidak stabil ya karena loncat karena tidak ada pengatur suhunya itu tadi, berimbasnya ke temperaturnya tidak stabil karena kita tidak bisa menentukan nilai dengan misal 50 derajat, kita stabil ke 50 derajat itu susah karena kita pakai water bath, kemudian kita menggunakan air sebagai pemanas. Nah ini ya efeknya ada di water bath tadi, kita tidak bisa menggunakan suhu pada kondisi reservoir karena kan suhu di reservoir bisa saja melebihi dari 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan air kalau sudah lebih dari 100 derajat Celcius akan menguap. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang beberapa soal pendahuluan TPM 3. Cukup sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.